kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Iya, udah rasa ya dari Iya. hari Senin, sekarang sudah hari Minggu lagi. Iya betul, Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita karena Dia memberikan hari-hari yang begitu baik dalam Iya kehidupan betul, kita. betul adik-adik ya. Ya, nah adik-adik kita siapkan hati ya. Hari ini, di hari Minggu ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, di awal ibadah kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Dengan sukacita ya adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti dengan nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, adik-adik kita mau berdoa, Lesson Pony akan pimpin kita. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan menjaga kami, memelihara kami hingga kami saat ini bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami rindu memuji Tuhan, mengucapkan syukur lewat pujian. Biarlah Tuhan memimpin kami dari awal ibadah hingga selesainya. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mau tanya nih, adik-adik dicintai Tuhan enggak? Iya dong, Lause, kita semua dicintai Tuhan. Iya, betul. Baik itu yang besar maupun yang kecil, yang pendek maupun yang tinggi. Semuanya dikasihi Tuhan ya, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, Lause. Iya. Nah, sambil mempersiapkan hati, kita angkat pujian Big or Small. Kita nyanyi dari belakang ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Halo adik-adik, kita bersyukur ya kita bisa ketemu lagi melalui YouTube. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, langsung ajak kita semua untuk berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik di rumah, supaya adik-adik di rumah punya hati yang sungguh-sungguh bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Dan juga Lausa Excel, supaya Lausa Excel bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhan juga bisa mengubah Lausa Excel. Kiranya Engkau yang menolong anak-anakmu di rumah, dan Engkau yang menolong Lausa Excel. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita ini sudah sekitar 1 tahun ya, mungkin berada dalam kondisi yang kita beribadah di rumah, kita beribadah lewat YouTube. Tentunya saya yakin adik-adik di rumah sangat merindukan waktu-waktu di mana kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman untuk bisa memuji Tuhan bersama, dengan firman Tuhan bersama. Tapi karena masa pandemi ini kita ya harus di rumah ya, kita memuji Tuhan lewat YouTube. Hari ini kita akan belajar mengenai suatu bangsa yang juga memuji Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar, tapi berhala. Nama bangsa tersebut ialah bangsa Babel. Firman Tuhan hari ini tuh tercatat dalam Daniel pasal ketiga. Yuk kita buka Daniel pasal yang ketiga ya. Daniel pasal yang ketiga itu judul yang diberikan adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Babel itu bernama Raja Nebukadnezar. Suatu ketika Raja Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung yang sangat besar. Patung yang sangat besar terbuat dari emas. Patung besar terbuat dari emas, tingginya itu kira-kira setinggi 27 meter. Bayangkan adik-adik ya, tinggi 27 meter itu mungkin kira-kira setinggi gedung gereja kita, terbuat dari emas lagi. Langsung nggak bisa bayangkan ya gimana megahnya patung tersebut. Patung yang terbuat dari emas, tinggi, besar gitu ya. Lalu raja mengumpulkan semua rakyatnya, dan salah seorang pegawai, salah seorang pasukan raja ini memberikan suatu pengumuman penting. Pengumumannya adalah seperti berikut. Inilah perintah raja yang harus dilakukan oleh semua orang ketika mendengar suara alat musik. Kalian harus sujud menyembah pada patung yang dibuat oleh raja. Kalau tidak, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu semua alat musik dimainkan dan semua orang berlutut menyembah pada patung itu. Tapi nih adik-adik nih ada masalah. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Siapa ya orang itu ya? Orang itu bernama Sadrah, Mesah, Abednego. Yuk adik-adik kita ulang ya. Siapa nama orang tersebut yang tidak mau menyembah patung? Ya ialah Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka bertiga ini adalah orang Israel. Mereka bukan orang Babel. Mereka menyembah pada Tuhan Allah. Mereka nggak mau menyembah pada berhala. Jadi mereka nggak mau untuk berlutut menyembah pada ilah-ilah lain. Mereka hanya mau menyembah pada Tuhan. Akhirnya Raja Nebukadnezar marah dong. Siapa ini orang? Berani-beraninya dia tidak mau mengikuti perintah raja. Saya akan lemparkan dia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya Raja Nebukadnezar yang marah, dia panggil 3 teman-teman. 3 orang tersebut ya, dia panggil Sadrah, Mesah, Abednego. Dan dia berikan suatu kesempatan. Saya berikan kalian 1 kesempatan lagi. Kalau kalian tidak mau menyembah pada patung yang saya dirikan, maka kalian akan saya lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya mereka diberikan 1 kesempatan. Tapi mereka tidak mau, adik-adik. Mereka tetap tidak mau menyembah pada patung itu. Karena mereka tahu, Tuhan saya itu adalah Allah, bukan patung-patung ini. Akhirnya raja itu sangat murka. Kurang ajar. Saya sudah memberikan kesempatan kedua, tapi mereka tetap tidak mau untuk menyembah patung yang saya dirikan. Karena raja marah, raja akhirnya membuat perapian yang lebih panas 7 kali dari perapian biasa. Kalau saya itu nggak bisa bayangkan ya adik-adik ya, bagaimana panasnya perapian itu. Kita aja yang mungkin terkena kompor atau terkena air panas, udah kesakitan ya adik-adiknya. Gimana kalau perapian dipanaskan 7 kali lipat dari perapian biasa. Mereka dilemparkan dan dimasukkan ke dalam perapian yang lebih panas 7 kali. Tentara yang melemparkan mereka bertiga aja mati adik-adik ya. Saking kepanasan. Tentara kan buang dari luar adik-adik ya. Sadrah, Mesah, Abednego. Tentara yang lempar mereka mati adik-adik kepanasan.
saking panasnya. Tapi nih adik-adik ya, mereka bertiga tidak terbakar. Tuhan menyertai mereka. Bahkan Raja Nebukadnezar ya, melihat ada 4 orang yang dilemparkan dalam perapian. Padahal kan cuma 3 orang nih ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi raja itu melihat ada 4 orang yang berada dalam perapian itu. Kita nggak tahu ya adik-adik ya, siapa orang keempat itu. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka itu mau taat adik-adik. Mereka tahu kepada siapa mereka harus menyembah. Mereka nggak mau menyembah kepada bangsa-bangsa, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Mereka hanya mau menyembah kepada Yahweh. Mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib tidak hanya menolong Sadrak, Mesak, Abednego lepas dari perapian dan bisa tetap hidup. Tapi Tuhan kita ialah Tuhan yang mau menjadi gembala bagi kita. Yuk sebelum itu kita hafalkan ayat hafalan dulu ya. Yohanes 10 ayat 11. Ayat hafalan kita dari Yohanes 10 ayat 11. Bunyinya ialah seperti berikut ya. Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menjadi gembala-gembala kami. Tuhan tidak hanya berkuasa untuk membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan juga berkuasa untuk bersama-sama mendampingi kami, menyertai kami dalam masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, sambil memberikan persembahan atau caranya yaitu dengan cara Transfer ke rekening di bawah ini atau barcode yang melalui ada di QRIS. atas. Ya, barcode. Nah, biarlah dengan ucapan syukur saya kita memberikan persembahan kita dengan mengangkat pujian burung pipit tidak menanam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali berkumpul di sekolah minggu Tuhan. Hari ini kami telah memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Tuhan tolong berkati agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan ke depannya Tuhan. Terima kasih, berkati juga teman-teman dalam mengikuti sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan bagi setiap kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar segala pujian, penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Kiranya pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Baik kami yang sekolah secara online, baik kami orang tua yang sedang berusaha dalam usaha dan pekerjaan kami, Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan pertolongan-Mu lah yang akan menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lose, 2 bulan lagi kita sudah lewati di tahun ini ya, Lose ya. Iya, betul ya, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur juga untuk kesetiaan adik-adik Masih ibadah bersama-sama lewat online. Iya, tetap setia ya adik-adik, walaupun tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik Attention please. yang lomba ya, selamat buat kalian ya, terus semangat ya. Dan terima kasih buat adik-adik yang juga terus bisa melayani bersama kita. Ada yang membimbing pujian, ayat hafalan, doa persembahannya. Mereka kalau dihubungi Lose semangat untuk melayani. Iya, nah adik-adik, Lose juga tetap ingatkan proyek ketaatan kita ya, dikerjakan, yang dilakukan untuk menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita juga bersyukur gereja juga memberikan kita family altar ya, untuk kita pakai bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga. Dan ada yang selalu dinanti-nantikan oleh adik-adik, yaitu Joyful Day ya. Nah, biar semua itu menolong kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa juga biar masa-masa sulit ini boleh dilewati Lose ya. Oke, nah tetap setia ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya, jangan lupa terus pakai masker dan apa Lose? Iya, cuci tangan. Oke adik-adik, ya jaga jarak seperti Lose ya, jaga jarak. Oke, nah sampai jumpa ya minggu depan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita.